Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam segala aktivitas, terutama di akhir semester seperti ini. Perkenalkan kembali, saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 022724111137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Alhamdulillah, kita akhirnya sampai pada video terakhir, video penutup dari seluruh rangkaian materi ekonomi dan perbankan syariah yang sudah kita pelajari sejak awal semester. Jujur, perjalanan ini cukup panjang. Kita mulai dari teori dasar, lalu masuk ke praktik, kemudian naik ke pembahasan mengenai infrastruktur, lembaga pendukung, blueprint Bank Indonesia, sampai membahas tantangan dan peluang masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Sulit dipercaya bahwa kita sudah membahas 7 materi besar, masing-masing penuh dengan konsep, contoh, dan kebijakan yang sangat penting. Maka di video UAS ini aku akan membantu merangkum semuanya menjadi satu alur cerita yang utuh, lengkap, dan mudah diikuti. Tujuannya jelas, agar pemahaman kita bukan hanya terpisah-pisah per materi, tapi menyatu sebagai gambaran besar bagaimana ekonomi syariah dibangun di Indonesia. Video ini akan menjadi refleksi, penguatan, sekaligus rangkuman menyeluruh dari apa yang kita pelajari. Dan tentu saja, aku akan menjelaskan dengan gaya yang ringan, sopan, mengalir, dan tidak membosankan, biar kamu juga bisa menikmati proses belajar sambil mendengarkan. Mari teman-teman, kita mulai dari fondasi utama, yaitu teori keuangan syariah. Bagian 1, teori keuangan dan prinsip syariah P09. Materi pertama ini sebenarnya adalah pintu masuk agar kita paham tujuan dari semua sistem yang kita pelajari. Keuangan syariah bukan sekedar keuangan yang tidak pakai bunga, jauh lebih besar dari itu. Keuangan syariah hadir untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak memunculkan penindasan. Untuk memahami prinsip syariah, kita belajar 5 nilai utama ya teman-teman. Yang pertama ada anti riba. Uang tidak boleh melahirkan uang. Dalam Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan dari dirinya sendiri. Ia hanya alat tukar. Konsep riba dianggap merusak karena menciptakan ketimpangan, membuat kreditur kuat dan debitur lemah, menimbulkan ekonomi yang tidak produktif, dan memindahkan kekayaan tanpa usaha nyata. Contoh sederhananya, jika seseorang meminjamkan 1 juta lalu meminta kembali 1,2 juta hanya karena melewati waktu tertentu, itu namanya riba. Yang kedua, anti gharar. Tidak boleh ada ketidakjelasan. Dalam akad, semua harus jelas. Barangnya jelas, harganya jelas, kualitasnya jelas, waktunya jelas. Gharar menciptakan peluang penipuan dan konflik. Contoh modern gharar, membeli barang online tanpa informasi ukuran atau spesifikasi jelas, berpotensi merugikan konsumen. Yang ketiga, anti maisir. Tidak boleh berspekulasi seperti judi. Investasi tidak boleh hanya mengandalkan keberuntungan. Pasar saham syariah hanya memperbolehkan transaksi berbasis kepemilikan nyata,
bukan spekulasi ekstrim seperti short selling dan margin trading. Yang keempat, keadilan untuk semua pihak. Keuangan syariah harus menghasilkan win-win solution. Jika bank untung, nasabah juga untung. Jika nasabah rugi karena faktor usaha, bank ikut menanggung. Ini yang membuat syariah lebih manusiawi. Yang kelima, amanah dan etika bisnis. Syariah menekankan komitmen moral. Dokumen akad bukan hanya kontrak, tapi perjanjian di hadapan Allah. Dengan prinsip ini, lahirlah berbagai akad. Murabahah atau jual beli, mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerjasama modal, ijarah atau sewa, saham dan istisna atau pembiayaan produksi, wadiyah dan kardul hasan atau titipan dan pinjaman kebajikan. Prinsip inilah yang menjadi fondasi seluruh materi berikutnya. Bagian 2, praktik perbankan syariah P10. Setelah memahami teorinya, kita masuk ke praktik perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah menjalankan 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan layanan jasa keuangan. Kita masuk ke pengertian menghimpun dana ya teman-teman, yaitu di menghimpun dana ini ada 2 akad yang paling sering dipakai, yaitu wadiyah atau titipan. Nasabah menitipkan uang, bank boleh menggunakan, tetapi tidak wajib memberi imbalan. Ada juga mudharabah atau bagi hasil. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul ma'al, bank sebagai pengelola. Jika bank untung, nasabah dapat nisbah. Jika bank rugi karena bisnis, nasabah ikut menanggung. Yang kedua, menyalurkan dana. Bank syariah tidak memberi pinjaman, tetapi membiayai aktivitas ekonomi nyata. Contoh nyata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, murabahah atau jual beli. Nasabah mau beli motor, bank membeli motor itu dari dealer, kemudian menjualnya ke nasabah dengan margin yang disepakati. Margin atau margin yang disepakati. Musyarakah atau patungan modal. Untuk usaha kecil seperti jualan makanan, bank dan nasabah sama-sama memasukkan modal. Ada juga mudharabah atau pembiayaan usaha, cocok untuk pengusaha yang tidak punya modal awal. Ijarah atau sewa, misalnya sewa alat berat untuk usaha konstruksi. Terus ada juga salam dan istisna. Sangat cocok untuk petani dan usaha produksi. Nah, teman-teman, sebagai contoh, petani bisa mendapatkan modal sebelum panen melalui akad salam. Yang ketiga, jasa keuangan, mulai dari transfer, virtual account, mobile banking, sampai L atau C untuk ekspor impor, semua sudah tersedia versi syariahnya. Bagian 3, infrastruktur industri perbankan syariah P11. Agar sistem perbankan syariah bekerja, dibutuhkan infrastruktur seperti yang pertama, regulasi dan pengawasan syariah, fatwa DSN, MUI, aturan BI, aturan OJK, PSAK syariah,
pedoman DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, instrumen moneter syariah. Nah, teman-teman, tanpa instrumen ini, bank syariah akan kesulitan menjaga likuiditas. Contoh instrumen: sukuk BI, reverse repo syariah, PUAS, atau pasar uang antar bank syariah. Terus yang ketiga, sistem pembayaran syariah, termasuk kartu debit syariah, kris syariah, BI Fast syariah. Itu teman-teman, tiga ini itu termasuk yang tadi, yang ketiga, poin ketiga. Terus yang keempat, teknologi dan keamanan sistem. Bank syariah berlomba meningkatkan mobile banking, internet banking, integrasi data halal, dan yang terakhir, sistem keamanan digital. Bagian yang 4, lembaga penunjang, yaitu masuk ke materi P12. Industri syariah tidak hanya dibangun oleh bank, ada berbagai lembaga pendukung. DSN MUI, ya, yang pertama lembaga pendukung DSN MUI, Pusat Fatwa Syariah. Semua produk harus sesuai fatwa DSN. Terus ada juga OJK, mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, dan vintage syariah. Terus ada juga KNEKS, Pusat Koordinasi Ekonomi Syariah antar kementerian. Dan ada BWI atau Wakaf Nasional, BAZNAS dan LAZNAS, mendukung filantropi Islam yang berperan besar dalam ketahanan sosial. Nah, ada juga industri halal nasional, termasuk makanan, kosmetik, perjalanan, fashion, farmasi, UMKM. Nah, itu. Bank syariah menjadi sumber pembiayaan utama bagi semua sektor tersebut. Bagian 5, peran Bank Indonesia. Peran BI atau Bank Indonesia dalam pengembangan syariah sangat strategis. Setelah OJK mengambil alih pengawasan, BI fokus pada yang pertama ada kebijakan moneter, menciptakan pasar uang syariah yang stabil. Yang kedua, sistem pembayaran, membangun kris syariah, BI Fast syariah, dan digitalisasi lainnya. Nah, yang ketiga, riset dan blueprint. BI membuat peta jalan syariah jangka panjang agar industri berkembang terarah. Yang keempat, edukasi. Melalui BI, institut, seminar, kajian syariah, pelatihan SDM, dan beasiswa. Bagian 6, inisiatif besar Bank Indonesia, yaitu di materi P14. Inisiatif BI terbagi menjadi 3 pilar utama. Pilar pertama, penguatan industri keuangan syariah. BI memperkuat fondasi bank syariah melalui instrumen moneter syariah, penguatan manajemen risiko, standarisasi produk, peningkatan stabilitas dan harmonisasi dengan fatwa DSN. Ini penting agar bank syariah tidak dianggap lemah, tetapi setara dengan konvensional secara teknis. Pilar kedua, ekosistem halal dan klaster syariah. BI membangun berbagai klaster seperti
klaster kopi halal, klaster beras syariah, klaster UMKM, dan klaster pariwisata halal. Di klaster itu, pelaku usaha dibina dari 0 sampai siap ekspor. Bank syariah masuk untuk pembiayaan. Pilar 3, kontribusi pada ekonomi nasional. Fokus utamanya yaitu UMKM syariah, green finance, wakaf produktif, supply chain halal, dan literasi dan edukasi syariah. Dengan kata lain, BI ingin ekonomi syariah bukan hanya label, tetapi benar-benar memberi dampak sosial. Nah teman-teman, kalau kita melihat kembali seluruh materi dari P09 sampai P15 dan ditambah materi UAS, sebenarnya semuanya membentuk satu alur besar tentang bagaimana perbankan syariah dibangun dan dikembangkan di Indonesia. P09 kita mulai dari fondasinya, prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, maisir, serta konsep akad yang menjadi kerangka utama sistem syariah. Di tahap ini, kita memahami bahwa perbankan syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga, tetapi menawarkan sistem yang lebih adil dan berbasis sektor real. Masuk ke P10, kita melihat bagaimana prinsip itu diterapkan dalam praktik. Di sini kita belajar bagaimana bank syariah menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, serta menyusun akad dan berinteraksi dengan masyarakat secara nyata. Kemudian P11, kita mempelajari bahwa sebuah bank tidak bisa berdiri tanpa infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran, pasar uang syariah, manajemen risiko, dan teknologi. Semua ini diperlukan agar bank syariah bisa bersaing dan tetap stabil. P12, memperluas pembahasan dengan melihat lembaga-lembaga pendukung seperti DSN MUI, OJK, LPS, Asosiasi Perbankan, dan lembaga penelitian. Mereka memastikan operasional bank syariah tetap sesuai syariah sekaligus selaras dengan regulasi nasional. Setelah itu di P13 kita mempelajari pembagian peran antara BI dan OJK. BI mengatur moneter dan sistem pembayaran, sedangkan OJK mengawasi lembaga keuangan. Lembaga keuangan kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga kestabilan industri syariah. P14 membawa kita ke arah strategis, yaitu bagaimana Bank Indonesia menyiapkan blueprint besar untuk pengembangan ekonomi dan perbankan syariah, mulai dari penguatan instrumen moneter syariah, pengembangan klaster industri halal, integrasi wakaf produktif, sampai digitalisasi syariah. Ini menunjukkan bahwa pengembangan syariah bukan proses spontan, tetapi rencana besar jangka panjang. Lalu yang terakhir, di P15 kita melihat tantangan dan peluang nyata. Tantangannya seperti literasi yang masih rendah dan digitalisasi yang belum maksimal. Namun peluangnya jauh lebih besar dengan tumbuhnya UMKM halal, industri digital, dan meningkatnya minat generasi muda. Pada materi UAS ini, kita akhirnya bisa melihat keseluruhan gambaran besar tersebut, bahwa perbankan syariah Indonesia tumbuh dari dasar prinsip P09, diterapkan dalam praktik P10, diperkuat infrastrukturnya P11, didukung ekosistemnya P12, diawasi dan distabilkan lewat otoritas P13, diarahkan melalui perencanaan nasional P14, dianalisis tantangan dan peluangnya di P15, sampai akhirnya menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia. Keseluruhan materi ini menunjukkan bahwa keuangan syariah bukan hanya sistem keuangan, tetapi bagian dari perjalanan besar menuju ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya, masa depan industri ini sangat bergantung pada generasi muda seperti kita yang akan melanjutkan perjalanan tersebut. Oke.
Baik teman-teman, itu adalah rangkuman perjalanan kita dari awal hingga akhir, mulai dari teori dasar sampai masa depan industri keuangan syariah. Jika kita lihat kembali, perbankan syariah bukan sekadar sistem keuangan tanpa bunga. Ia adalah fondasi dari sebuah tatanan ekonomi yang ingin menghadirkan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan. Saya sendiri, Nabil Humaira Basino dengan NPM 022724111137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun, merasa bahwa mempelajari materi ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana ekonomi bekerja. Kita bisa melihat bahwa syariah bukan hanya alternatif, tetapi sebuah solusi yang memiliki potensi sangat besar untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Harapannya, setelah menonton video ini, kita tidak hanya memahami teori dan konsep, tetapi juga memiliki semangat untuk menjadi bagian dari perkembangan ekonomi syariah di masa depan. Entah sebagai akuntan syariah, analis bank, pengusaha halal, peneliti, atau praktis keuangan syariah lainnya. Ya, terima kasih sudah mengikuti seluruh rangkaian video hingga akhir ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.